Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas LA2. Di sini kita akan membahas tentang HIV/AIDS. Apa sih HIV/AIDS itu? HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia yang dapat menyebabkan terjadinya AIDS atau Acute Immunodeficiency Syndrome. AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang timbul akibat penurun dan melemahnya sistem kekebalan tubuh. Virus HIV dapat ditemukan dalam cairan tubuh, terutama pada darah, cairan sperma, cairan vagina, dan air susu ibu. Tanda dan gejala dari HIV/AIDS terbagi menjadi dua, gejala utama dan gejala minor. Tanda gejala utama: demam berkepanjangan lebih dari 3 bulan, diare kronis lebih dari 1 bulan secara berulang dan terus-menerus, dan penurunan berat badan yang lebih dari 10% dalam jangka 3 bulan. Selanjutnya ada tanda gejala minor. Batuk kronis selama lebih dari 1 bulan, berkeringat di malam hari, mengalami flu, infeksi pada mulut yang disebabkan oleh jamur Candida albicans, pembengkakan kelenjar getah bening yang menetap di seluruh tubuh, munculnya herpes zoster berulang, dan terdapat bercak-bercak disertai gatal di seluruh tubuh. Cara penularan HIV/AIDS. HIV/AIDS dapat menular melalui cairan tubuh seperti darah, sperma, atau cairan vagina penderita HIV. HIV/AIDS juga dapat menular melalui hubungan seks, kontak darah atau luka, penggunaan jarum suntik secara bersamaan. Ibu hamil yang terinfeksi HIV/AIDS beresiko menularkan HIV/AIDS kepada bayi yang dikandungnya. Dampak HIV/AIDS. Penyebaran HIV/AIDS bukan hanya sebatas masalah kesehatan saja, namun berdampak juga pada bidang politik, ekonomi, sosial, etnis, agama, dan hukum. Ibu hamil atau wanita yang terinfeksi virus HIV biasanya akan mengalami beberapa keluhan masalah kesehatan. Pada wanita, gangguan reproduksi akibat virus ini dapat terjadi, seperti gangguan siklus haid, infeksi radang panggul, bahkan kemungkinan terkenanya kanker serviks, dan ada juga komplikasi potensial untuk bayi dengan HIV yang tidak dapat diobati, seperti infeksi berulang, masalah jantung, dan masalah pada organ tubuh bayi. Bagaimana cara mencegah HIV/AIDS? Untuk mencegah penularan HIV dikenal dengan konsep A, B, C, D, E. A. Abstinence, tidak berhubungan seksual secara bebas. B. Be faithful, saling setia pada pasangan. C. Kondom, menggunakan kondom saat berhubungan seksual yang beresiko. D. Don't use drugs, tidak memakai narkoba. Kasus penularan HIV juga banyak terjadi pada pengguna nafza suntik yang menggunakan alat suntik secara bergantian. E. Education, pendidikan seksual sangat penting untuk mengetahui dampak dan resiko perilaku seksual. Faktor resiko HIV/AIDS. Faktor resiko yang dapat mempercepat penyebaran HIV/AIDS di Indonesia adalah tingginya kejadian penyakit menular seksual pada anak jalanan, melakukan hubungan seksual tanpa menggunakan kondom, meningkatnya penggunaan nafza suntik, tingginya angka migrasi dan perpindahan penduduk, serta kurangnya pengetahuan dan informasi pencegahan HIV/AIDS. Seks anal juga merupakan faktor perilaku seksual yang memudahkan penularan HIV/AIDS. Partner seks lebih dari 1 dan tidak memakai kondom dalam melakukan aktivitas seksual yang beresiko merupakan faktor utama dari HIV/AIDS.
Fase transmisi infeksi HIV/AIDS. Transmisi infeksi HIV dan AIDS terdiri dari 5 fase, yaitu yang pertama, periode jendela, lamanya 4 minggu sampai 6 bulan setelah infeksi, tidak ada gejala. Yang kedua, fase infeksi HIV primer akut, lamanya 1 sampai 2 minggu dengan gejala flu. Yang ketiga, infeksi asimptomatik, lamanya 1 sampai 1,5 tahun atau lebih dengan tidak ada gejala. Yang keempat, supresi imun simptomatik, lamanya di atas 3 tahun dengan demam, keringat di malam hari, berat badan menurun, diare, neuropati, lemah, ras, limfadenopati, dan lesi mulut. Dan yang terakhir adalah AIDS, lamanya bervariasi antara 1 sampai 5 tahun dari kondisi AIDS pertama kali ditegakkan, didapatkan infeksi oportunis berat, dan tumor pada berbagai sistem tubuh dan manifestasi neurologis. Jenis-jenis pelayanan HIV/AIDS. Yang pertama ada Voluntary Counseling and Testing atau VCT. Yang kedua ada Prevention of Mother-to-Child Transmission atau PNTCT. Yang ketiga ada Provider Initiated Test and Counseling atau PITC. Dan yang terakhir ada Care, Support and Treatment atau CST. Yang selanjutnya kita akan membahas diagnosis HIV/AIDS. Diagnosis HIV dapat ditegakkan dengan pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium HIV dapat berupa tes serologi, tes cepat atau rapid test, tes enzim imunoassay atau ELISA, tes virologis, HIV DNA kualitatif EID, dan HIV RNA kuantitatif. Apa saja komplikasi HIV/AIDS? Infeksi HIV menyebabkan sistem kekebalan tubuh melemah, sehingga tubuh menjadi lebih rentan terserang berbagai penyakit, seperti kanker terkait HPV, sindrom wasting, komplikasi neurologis, dan penyakit ginjal, serta penyakit hati.